Halo guys, kembali dengan saya Sena di channel Dapur Misteri, channel yang menceritakan kisah-kisah misteri horor. Sebelum lanjut ke cerita, yuk di like dan share video kami Dapur Misteri. Oke lanjut ke cerita, gini ceritanya. Aku masih ingat jelas kejadian malam itu. Namaku Rio, seorang surveyor lapangan dari perusahaan konstruksi. Tugasku sederhana, memetakan lokasi pembangunan jalan baru yang melewati desa terpencil bernama Kertapurut, di kaki gunung. Aneh, tak ada di peta digital, tapi tercantum di dokumen proyek. Bos bilang, cuma 2 malam, Rio. Ambil data, balik. Aku berangkat dengan motor trail, menyusuri jalan rusak berjam-jam sebelum tiba di Gapura Rayot bertuliskan, selamat datang di desa Kertapurut. Udara di situ aneh, dingin menusuk meski matahari masih tinggi. Aku disambut Pak Darto, kepala dusun, lelaki tua kurus dengan tatapan kosong dan suara serak. Kami jarang dapat tamu, apalagi orang kota, katanya sambil tersenyum kaku. Tapi, jangan keluar malam, ya. Di sini, banyak yang tak suka diganggu. Aku hanya tertawa kecil, mengira itu semacam guyonan lokal. Malam pertama, aku menginap di rumah kosong yang disiapkan warga. Bangunannya tua, dinding kayu berderit tiap aku bergerak. Tak ada sinyal, tak ada lampu listrik, hanya lampu minyak yang redup dan suara jangkrik yang mengganggu. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar. Pelan, lalu berhenti tepat di depan jendela kamarku. Aku bangkit, mendekati jendela yang tertutup kain tipis. Pelan-pelan, aku mengintip. Di luar, berdiri seorang wanita berambut panjang, mengenakan kebaya lusuh, wajahnya tertutup bayangan. Dia hanya berdiri diam, menghadap ke arahku. Aku mundur, jantungku berdentam keras. Tapi saat aku berani melihat lagi, dia sudah tak ada. Besok paginya, aku bertanya pada Pak Darto, tapi dia hanya menjawab datar, mungkin cuma orang lewat. Lalu buru-buru mengalihkan pembicaraan. Hari itu aku bekerja seperti biasa, mengukur tanah dan mencatat koordinat. Tapi suasana desa terasa salah. Sepi, terlalu sepi. Warga yang kulihat hanya menatap dari kejauhan, sebagian malah seperti bersembunyi di balik tirai. Saat sore menjelang, aku menyusuri jalan ke arah barat desa, dan menemukan sesuatu yang tidak ada di peta, sebuah jalan tanah kecil menuju hutan. Di ujung jalan itu ada papan kayu bertuliskan, larangan masuk. Tanah keramat, tentu saja, rasa penasaran mengalahkan logika. Aku masuk, sekitar 200 meter masuk. Aku menemukan gundukan tanah, seperti makam, tapi tak ada batu nisan. Di sekitarnya, tergantung kain-kain putih kotor di pohon-pohon, seperti penanda. Suasananya berat, udara jadi lembab dan sunyi. Terlalu sunyi, tak ada suara burung, jangkrik pun diam. Saat aku hendak kembali, tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis pelan dari balik pepohonan. Aku menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu makin jelas. Lalu berubah menjadi tertawa lirih, pelan tapi mengerikan, seperti tertahan. Aku lari sekencang mungkin, tanpa menoleh. Malam kedua, aku tak bisa tidur. Tiap aku memejamkan mata, terbayang wajah samar wanita di jendela itu. Sekitar pukul 2 pagi, terdengar ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Lambat, tapi terus-menerus. Aku menahan napas. Tak mungkin ada tamu jam segini. Aku mendekati pintu dan bertanya, siapa? Tak ada jawaban, hanya diam. Aku mengintip lewat celah kayu. Wanita berkebaya itu berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat kehijauan, matanya kosong, menghitam seperti lubang. Mulutnya terbuka lebar, tak wajar. Aku mundur, jatuh terduduk. Lalu, suara ketukan berubah jadi cakaran, seperti kuku panjang menggores kayu. Aku menutup telinga, berharap itu berhenti. Dan saat subuh datang, semua suara itu hilang begitu saja. Pagi harinya, aku tak tahan lagi. Aku mendatangi Pak Darto, menuntut penjelasan. Setelah terdiam lama, akhirnya ia berkata pelan. Dulu, desa ini pernah menjadi tempat pengasingan. Tahun 65, banyak orang dibuang ke sini. Ada satu wanita, namanya Sarinah, dituduh sebagai dukun santet. Tapi tak ada bukti. Warga marah, membakar rumahnya, dan dia mati terpanggang, sambil mengutuk desa ini. Sejak itu, setiap kali ada orang luar yang melewati tanah keramat tempat dia dikubur, arwahnya akan mengikuti, menunjukkan dirinya, hingga orang itu ikut bersamanya.
Aku pucat. Jadi, aku, Pak Darto menunduk. Kamu sudah lihat dia. Artinya, kamu sudah dipilih. Aku langsung berkemas. Kupaksa motorku melaju secepat mungkin keluar dari desa itu. Tapi saat melewati gapura desa, mesin mati sendiri. Semua jadi hening. Dan di kaca spion, kulihat wanita itu duduk di jok belakang, menatapku lewat pantulan, sambil tersenyum miring.